Pesona si gadis desa, episode 127 dengan judul Otak Kotor dan Mesum. Selamat mendengarkan. Setelah melihat isi rekaman CCTV, Abigail dan Matteo akhirnya bisa bernafas lega. Beban yang tadinya menekan dada mereka langsung hilang begitu tahu kalau waktu itu Kanita menghabiskan malam dengan seorang pria asing, bukan dengan putra mereka. Vedo yang melihat kelegaan di diri orang tuanya tak kuasa untuk tidak tersenyum. Dia ikut merasa lega karena sekarang tak ada lagi masalah yang perlu mereka khawatirkan. Ved, apa kau tahu siapa pria itu? Dari gerak-geriknya sepertinya dia bukan pria sembarangan, tanya Matteo penasaran. Untuk sekarang ini aku masih belum tahu identitas pasti dari pria itu, Ayah. Tadinya aku sempat terfikir untuk menyelidiki, tapi karena Kanita tak pernah menggangguku lagi jadinya aku lupa. Lagi pula siapa yang akan menyangka kalau Kanita akan hamil anaknya pria itu? Dan sialnya lagi akulah yang dicurigai oleh Kayo dan Ibu. Tahu begini sedari awal aku memberitahu kalian semua tentang video ini. Jawab Vedo sembari mematikan laptop miliknya. Dia lalu meletakkan kedua tangannya sebagai bantalan kepala. Aku jadi penasaran bagaimana cara Kanita menyembunyikan kehamilannya dari Tuan Dominic dan Nyonya Millie. Masa iya orang tuanya tidak merasa curiga melihat perubahan di dirinya? Mereka kan tinggal dalam satu rumah. Aneh. Sejak hari itu Kanita sudah tidak tinggal dengan mereka lagi, Ved. Kayo yang bilang pada ibu, ucap Abigail. Teman-temannya bilang Kanita selalu mengurung diri di apartemen baru miliknya. Dia beralasan sedang membutuhkan waktu tenang supaya bisa melupakanmu. Siapa yang tahu kalau alasan sebenarnya adalah karena sedang berusaha menutupi rahasia ini dari keluarga dan teman-temannya. Miris. Jujur, sebenci apapun Vedo pada Kanita, masih terbesit rasa kasihan di benaknya setelah tahu kalau mantan teman tidurnya itu telah melewati waktu yang cukup sulit. Biar bagaimanapun Vedo memiliki seorang adik perempuan, dia tidak bisa membayangkan kalau Kayo yang ada di posisinya Kanita sekarang. Perasaan Vedo dan orang tuanya pasti akan sangat hancur. Sayang sekali. Padahal semua orang mengenal keluarga Dominic sebagai keluarga bahagia yang menjunjung tinggi norma dalam keluarga. Kanita pasti akan menjadi bahan cemoohan semua orang jika kabar kehamilannya sampai bocor keluar. Bukannya ingin menyoraki musibah itu. Hanya saja aku merasa beruntung karena Kayo bukan gadis murahan seperti Kanita. Tidak apa-apa Kayo dikenal sebagai gadis galak dan juga dingin. Yang terpenting dia bisa menjaga harga dirinya dengan baik, ucap Matteo prihatin memikirkan nasib putri dari rekan bisnisnya. Kau benar, Matt. Aku jadi kasihan pada Tuan Dominic. Sebagai seorang ayah, hatinya pasti akan sangat hancur jika tahu kalau putri semata wayangnya hamil di luar nikah. Pergaulan zaman sekarang benar-benar sangat mengerikan. Akibat pergaulan bebas, sekarang masa depan Kanita yang dipertaruhkan. Semoga saja pria itu mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, Matt. Sebagai seorang ibu, rasanya hatiku ikut sakit memikirkan nasib Kanita dan bayinya. Aku harap Tuan Dominic dan Nyonya Millie tidak mengusir Kanita pergi dari rumah setelah mengetahui kabar tidak mengenakan ini. Timpal Abigail seraya menghela nafas panjang. Suasana menjadi hening setelah Abigail dan Matteo mengungkap keprihatinan mereka. Entahlah, zaman sudah semakin tua. Ada banyak orang yang suka melakukan sesuatu hal tanpa memikirkan dampak belakangnya. Salah satu contohnya adalah kehamilan Kanita. Meski berasal dari keluarga yang sangat terpandang, nyatanya wanita ini sama sekali tak peduli akan hal tersebut. Kanita dengan bangganya berganti-ganti pria di setiap malam. Mungkin Kanita lupa akan bunyi dari salah satu pepatah yang menyebutkan kalau sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti akan terjatuh juga.
Dan sekarang Kanita sedang berada di titik terbawah dalam hidupnya. Ibarat kata, dia tengah menuai hasil dari benih yang ditanamnya selama ini. Karena kebiasaannya yang suka menghabiskan malam bersama para pria, kini Tuhan memberi teguran dengan mengirim seorang janin ke dalam rahimnya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, Abigail dan Mateo hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk wanita yang selama ini terus mengejar cinta putra mereka. Oh iya, Fed, sekarang sudah kelulusan sekolah kan? Kalau boleh tahu, Luri akan melanjutkan pendidikan ke universitas mana? Tanya Abigail yang tiba-tiba terkenang dengan Luri. Aku tidak tahu, Bu. Luri bilang dia belum mengambil keputusan akan lanjut ke universitas yang mana. Tapi kemungkinan besar dia akan kuliah di Shanghai. Jawab Fedo sambil mengusap-usap dagu bawahnya. Ada sedikit keraguan di hati Fedo saat mengatakan kalau Luri akan tetap lanjut kuliah di negaranya. Semoga saja firasatku ini tidak benar. Luri selalu berkilah setiap kali aku menyinggung tentang kuliahnya. Kalau sampai dia berani kabur dariku, aku bersumpah akan menikahinya detik itu juga, ujar Fedo membatin. Kenapa ayah merasa kau sedang menutupi sesuatu ya, Fed? Tatapan matamu tidak seirama dengan ucapanmu. Ada apa? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Mateo curiga. Entahlah ayah, aku bingung memikirkan Luri. Dia selalu saja mengalihkan pembicaraan saat aku bertanya tentang sekolahnya. Apa mungkin dia akan menikah muda dengan Galang secara diam-diam? Makanya dia tidak mau bicara jujur padaku. Jawab Fedo dengan raut wajah yang begitu masam. Nikah muda? Hahaha, Fedo, kenapa kau jadi bodoh begini sih? Kemana perginya julukan Casanova yang kau sandang selama ini? Masa iya hanya gara-gara jatuh cinta pada Luri otakmu jadi tidak berfungsi dengan baik? Luri itu kan kekasihmu. Dia bahkan tak keberatan berjuang untuk memantaskan diri demi menjaga nama baik keluarga kita. Bagaimana sih? Bukannya mendukung, kau malah berpikiran yang tidak-tidak tentangnya. Payah kau, Fed. Ejek Mateo menertawakan kelakuan putranya. Ayahmu benar, Fed. Kau itu tidak boleh berpikiran negatif pada Luri. Ibu saja percaya kalau dia tidak akan mengkhianatimu. Masa kau yang sebagai kekasihnya tidak bisa berpikir positif seperti ibu? Timpal Abigail seraya menggelengkan kepala. Putranya ini benar-benar ya. Fedo meringis pelan sambil menggaruk keningnya yang tak gatal. Bukannya apa? Fedo berkata seperti itu karena merasa bingung dengan dirinya sendiri. Dia tentu saja sangat percaya pada Luri dan akan menjadi orang pertama yang mendukung kesuksesan karirnya. Akan tetapi Fedo merasa seperti ada yang sengaja ditutupi oleh gadis desanya itu. Dan inilah yang membuatnya menyalahkan Galang. Daripada terus berprasangka buruk seperti ini, apa tidak sebaiknya aku pergi melamar Luri saja ya, Bu, Ayah? Kalau dia ada bersamaku, aku pasti tidak akan berpikiran yang tidak-tidak seperti tadi. Rasanya sungguh tidak enak berjauhan seperti ini, keluh Fedo. Ya sudah, sana lamar Luri pada orang tuanya. Lalu setelah itu bersiaplah menangis bombay ditinggal pergi oleh gadis desa itu, sahut Mateo dengan kejam. Sudah tahu Luri ingin menjadi dokter. Kenapa kau tidak sabaran sekali sih, Fed? Apa burungmu sudah kegatalan ingin digaruk? Nah, darling, tolong ambilkan garpu di dapur untukku. Aku ingin membantu Fedo menggaruk burungnya yang tidak punya perasaan itu. Jaga kata-katamu, Matt. Aku kan sudah bilang jangan bicara kotor di depan anak-anak kita. Kau ini ayah yang bagaimana sih? Tegur Abigail jengkel mendengar kalimat vulgar yang dilontarkan oleh suaminya. Tentu saja aku adalah ayah yang tampan dan baik hati, darling. Kalau di depan Fedo, kita itu tidak perlu bicara sungkan.
karena otaknya jauh lebih kotor dan mesum daripada otak yang ada di dalam kepalaku. Iya kan, Fred? Sahut Matteo tanpa merasa berdosa sama sekali. Alhasil, Abigail yang kesal pun menjitak kepala suaminya. Setelah itu dia beranjak keluar dari sana, meninggalkan suami dan putranya yang tengah menertawakan kemarahannya. Bagaimana ini ayah? Ibu marah. Malam ini ayah pasti tidak akan mendapat jatah, ledek Vedo. Siapa bilang ayah tidak mendapat jatah? Yang ada ibumu malah akan meminta terus saat ayah akan menghentikan permainan. Lupa ya berguru pada siapa kau sebelum dinobatkan menjadi seorang Casanova, sahut Matteo dengan pedenya. Setelah berkata seperti itu, Vedo dan Matteo tertawa terbahak-bahak. Dalam urusan seperti ini mereka pasti selalu kompak. Biasalah, sesama lelaki pasti tahu isi pikiran masing-masing tanpa harus dijabarkan panjang lebar. Mereka akan langsung paham kemana arah pembicaraan yang sedang mereka bahas. Sungguh sangat membagongkan ya, Bun.